Itu sampai sampai bisa 2 malam, 3 malam itu disembunyiin. Itu tuh, terbang di atas genteng gitu, "Wak wak wak," itu tuh firasat, pasti besoknya ada orang meninggal, bener. Ada suara burung gua begitu burungnya tuh, tapi kenceng, kedengarannya serem pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat menyingkap malam. Apa kabarnya nih, sobat malam ini? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi, saya Oki dan kru menghadirkan kisah nyata seseorang yang pernah dialaminya dan gak bisa dilupain sampai sekarang. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton videonya sampai habis. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Semoga sobat semua cukupkan segala rezekinya. Di hadapan kita sudah hadir kembali, yakni Mbak Win atau Ibu Win. Ini kali keduanya Ibu Win mau bercerita tentang pengalaman mistisnya sewaktu ada di kampung halaman beliau. Pada waktu itu singkatnya Ibu Win ini bertemu oleh satu sosok kakek-kakek yang bisa dibilang ini goib. Kenapa bisa dibilang goib? Mungkin nanti kita langsung aja wawancara narasumber kita. Di hadapan kita sudah hadir kembali narasumber yang bakal menceritakan kisah mistisnya waktu pulang kampung. Itu di daerah Gunung Kidul ya, Mbak? Iya. Oke, langsung kita sapa aja. Assalamualaikum, Ibu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Win, terima kasih Hmm, nih sebelumnya sudah mau berbagi cerita kepada penonton kita oke. yang mengikuti channel ini. Itu kejadian tahun berapa ya, Pak? Bukan tahun ini tahun 2004, baru bulan kemarin, bulan Agustus tuh Oh, baru kejadiannya, bulan masih Agustus. Baik. anget-angetnya. Oke, Mbak Win apa kabar nih? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. sehat. Sibukan, Mbak Win? Ibu rumah tangga biasa aja lah. Oke, mantep nih ceritanya nih. Heeh. Itu gimana sih, Mbak, gambarannya pada waktu itu? Ya, intinya tuh pas pas saya pulang itu kejadian tuh saya tuh ngelihat sesosok kakek-kakek gitu, kakek-kakek tua gitu. Di mukanya tuh banyak bercak-bercak itu, bercak-bercak merah. Cuma sekilas aja pas saya lagi nengok, saya tengok lagi tuh udah nggak ada, udah hilang. Oke, mantep, Hmm, Mbak. hmm. Kita tahan dulu ya, Mbak, ceritanya. Oke. Baik, penonton, terima kasih yang sudah mau melanjutkan cerita ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Menyingkap Malam. Tanpa banyak waktu, bisa kita langsung masuk aja ke ceritanya. Inilah Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, menyikap malam. Terima kasih udah mengundang saya kembali hadir di sini untuk menceritakan kisah yang telah saya alami. Ya, gimana ceritanya sih waktu saya pulang kampung, kejadiannya belum lama di kemarin sih bulan Agustus kan saya pulang tuh. Kejadiannya tuh di hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun ini juga. Saya kan berangkat dari Jakarta itu pagi. Perkiraan sih kalau memang paling cepet sampai sana mah jam 4-an, cuman ya karena yang namanya di perjalanan kan nggak selalu mulus perjalanan tuh. Nyampe rumah orang tua itu maghrib. Nah ya maghrib lah kita ya namanya baru ketemu orang tua, temu kangen sebentar kayak gini-gini basa-basi kayak gitu terus mandi lah saya mandi. Pas selesai mandi itu saya keluar bau udah banyak tamu. Emang tujuan saya pulang itu karena mau haul setahunnya almarhum ibu saya. Pas tahu saya udah datang itu ya tamu saudara pada ke rumah lah intinya gitu ya. Kita ngobrol ngalor ngidul ngalor ngidul ngalor ngidul gitu. Nah, pas itu ya namanya orang mau ada perlu kita rembukan apa yang mau besok kita
masak, apa yang mau ini, namanya tradisi di saya itu kan masih kental banget tuh, kalau ada orang mau acara itu kayak harus bikin sesajen gitu kan, sesajennya aja juga ya nggak main-main, harus harus apa, masak ayam bakakak, ayam kampung itu yang ayam pilihan gitu. Ya suasana gimana ya, suasana kampung saya itu enggak dari dulu, enggak sampai sekarang yang dulu zaman zaman saya masih kecil berkata kampung tertinggal lah. Sekarang udah kemajuannya udah pesat banget, tapi suasana mistisnya itu masih kental banget. Pokoknya kalau udah uh, misalnya nih subuh subuh tuh kalau di sini masih gelap gulita, di sana udah terang. Tapi kalau udah di atas jam 5 itu udah mulai sahdu tuh suasana. Apalagi kalau suasananya maghrib ya. Suasananya maghrib udah sepi, pintu rumah udah pada ditutup semua, nggak ada orang di luar. Yang kedengeran suara jangkrik di sawah, kan kita rumah deket sawah, deket perbukitan gitu ya. Ada suara kodok lah, yang ada suara burung hantu lah gitu suasananya. Pokoknya wah bener-bener deh kalau ini mah kalau bener-bener penakut udahlah nggak ada mikir kita keluar rumah gitu gitu. Padahal ini juga dipikir mau udah zaman modern. Listrik udah masuk desa. Ibarat kata perkembangan ini udah juga udah bagus lah kayak internet kayak ini kan. Cuman kenapa ya suasana di kampung saya itu nggak bisa hilang gitu yang saya alamin. Padahal ya pulang baru kemarin Agustus kan ini udah zaman modern gitu. Pas itu suasana ada apalagi kalau mau ada kejadian ada orang meninggal tuh ininya bisa rasanya tuh dari makhluk hidup kayak burung, ada suara burung yang bukan burung hantu, serem lagi suaranya itu tuh terbang di atas genteng itu wak wak wak, itu tuh firasat pasti besoknya ada orang meninggal bener. Itu pas saya di pulang kemarin kejadian bener itu, kita lagi ya udah belum isak banget tapi juga habis maghrib sih udah kesinian lah gitu, kita ngobrol tuh sama bapak sama adik lah gitu ya di kampung tuh. Ada suara burung luas seret gitu tuh burungnya tuh, tapi kenceng kedengarannya serem pokoknya. Kan di kampung saya tuh ini rumah, di sini kebun, masih pohon bambu, pohon nangka, aduh pohon apa-apa lah gitu pokoknya masih masih gelap lah walaupun ada lampu. Tuh ada suara burung. Nah, adik saya ngomong begini, nah tuh siapa tuh besok yang meninggal? Ah kamu jangan nakut-nakutin ah. Dah nggak percaya dikasih tahu kata adik saya kan gitu ya. Bener, besok berita layu tuh orang meninggal beneran itu. Itu dari firasat burung doang itu pas malamnya ya namanya saya habis diceritain adik kayak gitu ya tidur juga nggak bisa pulas takut rasa-rasa namanya kita tidurnya kan di kamar masing-masing ya, mana di kampung udah sepi, ada suara bunyi krik 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 gitu kan, ada suara kodok di sawah gitu, terus kadang saya bolak ke sana bolak ke sini, ya Allah kok ini amat ya. Pas saya langsung keingetan kejadian yang waktu itu ada tetangga yang meninggal nggak secara nggak wajar gitu kan. Itu karena dia katanya sih arwahnya nggak diterima, masih masih penasaran kan, suka ngetok-ketok pintu rumah tuh, masih suka ngetok-ketok datang ke pintu rumah. Tapi yang denger itu paling satu orang penghuni rumah itu, tapi kayak nyata giliran dibuka pintunya itu nggak ada. Tapi kedengeran suara itu, suara yang meninggal itu nyata banget kedengerannya itu saya jadi pikiran itu kemana-mana ya, namanya kita juga baru nyampe, udah lama nggak tinggal di kampung, pikiran saya kan udah nggak ada kayak kayak gitu mah. Masa iya sih zaman modern kayak gini masih ada begitu-begitu, tapi emang kenyataannya masih ada gitu. Ada lagi kejadian yang anak gadis lagi marah keluar nggak boleh keluar maghrib ya, kebetulan lagi haid itu diculik lah sama makhluk halus. Kalau di kampung saya namanya lampor, selampor namanya itu lampor gitu kalau kita namanya orang dulu ngomong lampor gitu. Itu tuh cuman disembunyiin, katanya sih disembunyiin di batang pohon gitu, batang pohon
gadis itu tahu kalau kita tuh nyariin, tahu, tapi mau bersuara itu nggak bisa. Kalau kita kita mau bersuara itu nggak bisa, itu sampai sampai bisa 2 malam 3 malam itu disembunyiin. pas pas giliran udah bisa nyuara, udah bisa manggil orang itu, lu mulai lemas kayak orang, gimana sih, kayak setengah idiot gitu loh, kayak setengah idiot gitu, jadi kayak orang lupa ingatan, gimana sih, masa iya, masih ada kejadian lah. Ini belum lama juga sebelum saya datang tuh kejadian bener-bener itu, kejadian bener-bener gadis anak tetangga saya, itu pas pas paginya itu kan, ada tukang sayur lewat kan, kita biasa belanja sayur 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 keliling itu. Saya nanya lah, itu kok si Tini kayak orang linglung begitu sih gitu. Lah kan kemarin dia habis diculik mbak. Diculik kamu gimana gitu? Iya diculik sama selampor gitu. Yang benar, terus ketemunya di mana? No, di pohon randu bawah, no, di resan. Kalau resan itu gini loh, di kampung saya itu jadi ada pohon-pohon yang dikeramatkan itu namanya resan, yang kalau ada kejadian kayak satu suro kayak itu tuh dikasih sesajen itu loh, dikasih sesembahan. Kalau enggak, katanya mau, di desa itu mau ada kejadian yang bikin desa itu sial. Itu ketemunya di situ tuh. Itu yang gadis itu yang namanya Tini itu kan. Ya Allah, beneran iya gitu. Lah emang apa ya, biasa. Namanya namanya lagi puber ya, mungkin dia lagi ngambek kayak kayak gini kan, dia pergilah gitu. Ya kan sekarang udah zaman modern. Masa iya sih masih kejadian kayak dulu-dulu aja? Ya modern sih modern, Mbak. Ini kan di kampung. Di kampung sama di kota itu beda. Apalagi kampung kita itu leluhur itu masih ini banget gitu. Leluhur kita itu nggak main-main gitu kan. Kamu jangan sembarangan kalau ini tuh, jangan asal ai ai o ai o kalau dikasih tahu tuh gitu. Oh, kayak kan gitu kan. Gitu. Nah, terus eh tapi nggak kenapa-kenapa kan? Ya nggak kenapa-kenapa ya, cuman kan jadi kayak bocah linglung begitu kan, kasihan gitu kan. Kita ntar bisa sembuh nggak? Ya bisa sih, tapi dalam lama harus diruqyah itu gitu. Nah kenapa nggak diruqyah kan gitu? Ya diruqyah kan juga pakai biaya mbak, orang tuanya kan tahu sendiri gitu kan, kata adik saya. Oh gitu ya. Ya doain aja deh biar ini, biar bener tuh, jangan pada dibully kan, sekarang kan lagi, kalau aku kan bully, jangan pada dibully lah, dibaik-baikin, dideketin, diajak ngobrol, jangan pada dicuekin. Saya kan ngomong begitu ya, terus saya sapa itu, Endo, gimana kabarnya? Baik Bude, gitu kan, gitu. Mau beli apa, gitu kan? Ini tahu ini mau beli apa, gitu. Tuh bengong aja di sayur, di tukang sayur tuh. Ya putar sono, putar sini, ngambil ini. Kamu mau beli apa, Ndok? Mau masak apa, Ndok? Saya kan ngomongnya gitu ya. Hah, kayak gitu masa jawaban lah. Jadi ada rasa ngeri kan saya juga. Lah, masa sih ini pengaruh selampur bener kali ya, saya gitu. Amit-amit cabang bayi deh gitu kan, saya langsung ngomong. Saya ngomong tuh aman, saya kan memang kebetulan pulang sama anak saya kan, anak saya tadi, Dek, jangan sekali-kali ya kamu sembarangan kalau lagi di sini gitu. Emang apa sih mah? Enggak, pokoknya kamu nggak boleh sembarangan. Jangan 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 kencing di luar, pokoknya saya gitu, terus ke kamar mandi kayak gitu. Ya iyalah, lagian masa kita kencing di luar, ya nggak mungkin lah, kata anak saya. Enggak, pokoknya kalau di sini kamu jangan sembarangan. Kalau dikasih tahu nurut aja, kata saya ke anak saya. Iya, kata anak saya gitu. Apa sih mak gitu? Anak saya ceritain tuh, ini kemarin ada kejadian gini. Enggak, jangan cerita, takut takut, kata anak saya kan begitu. Ntar malah aku nggak berani ngapa-ngapain gitu kan. Terus kata kata bapak saya gini, ya udahlah nggak usah diiniin. Intinya kalau kita nggak neko-neko, kita nggak macam-macam, kita tulus, kita tujuan kita bagus, nggak usah ngomong-ngomong yang nyeleneh-nyeleneh gitu lah, nggak apa-apa ya gitu, nggak bakalan kita diganggu. Kita ingat sama ya, sama yang maha kuasa, kata bapak saya kan begitu kan gitu. Lah emang kalau kayak gitu tuh nggak bisa diusir apa, saya bilang gitu. Ya nggak bisa, yang ada ntar kalau kita kalah ada yang mah. Oh gitu ya, iya. Lah terus
kalau bisanya biar nggak ada kejadian lagi, ya kalau biar nggak ada kejadian lagi ya jangan, ya ibarat kata kita dengerin apa kata orang tua lah katanya gitu. Jangan, kalau dikasih tahu misalnya maghrib kamu jangan keluar rumah, kamu jangan ngambek, jangan ini itu, nurut aja gitu kan. Oh gitu ya, saya kan gitu. Terus kalau misalnya eh itu disembuhinnya selain ruqyah, emang kayaknya nggak bisa mbak gitu. Orang kemarin aja itu yang dia ditemuin itu udah dikasih sesajen juga tuh sama orang tuanya juga kok katanya gitu. Sesajennya apa itu? Kenapa nggak diambil dimakan? Kamu tuh kalau diajak ngomong ya, kata saudara saya gitu. Ya kan hari gini tahu, Mbak nggak usah aneh-aneh. Katanya. Jadi ada timbul rasa ngeri juga tuh. Saya ada timbul rasa ngeri. Ya 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 oke ya ya ya, ya udah deh nggak ada. Astagfirullahaladzim, saya kan gitu kan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya pulang dengan baik-baik. Saya nggak mau ganggu ya. Jangan ganggu saya ya. Saya sampai ngomong begitu tuh. Eh, itu saya ucapin, saya setengah diketawain tuh sama saudara juga sih. Lagian sih kalau dikasih tahu jangan bantah mulu, makanya takut kan kata adik saya begitu kan. Iya takut gitu. Ya udah deh jangan cerita yang macam-macam lagi dah, udah dah. Ya yuk kita mendingan kita sholat, yuk kita sholat, saya begitu. Gitu. Dalam posisi namanya kita capek, baru pulang, baru habis naik bis ya perjalanan ya jam sekitar jam 11 lah kita tidur. Nah keesokan paginya ya kita belanja untuk keperluan yang untuk acara malamnya itu kan kita belanja ya apa yang harus kita siapin, terus kita saudara-saudara pada datang pada bantu-bantu masak. Itu mah belum belum ada kayak belum ada nalur atau firasat, nggak ada firasat apa apa, saya itu nggak ada firasat mau ada kejadian ini itu pokoknya ya kita biasa aja masak ini bercanda ngalor ngidul gitu lah sampailah ke pas waktu mau maghrib. Tuh kejadiannya pas waktu mau maghrib itu adalah ada tamu dari jauh dateng. Ya namanya kita mau ada acara kan saudara pada banyak yang datang tuh mau ikut pengajian. Datanglah itu tamu sama anak-anaknya, anaknya tuh berdua, tapi mereka nggak mau langsung masuk, duduknya di teras tuh. Waktu itu kejadian itu pas maghrib. Ya kita kan nggak mungkin kan nggak kita iniin, kita sambut tamu ya kita ngobrol basa-basi di teras kejadian itu. Nah anak yang berdua itu lari-larian ke jalanan depan rumah saya, kebetulan kan memang suasananya kan kalau maghrib itu ya ya walaupun udah ada lampu listrik kan ya namanya pepohonan masih rindang ya sahdu lah gitu aja. Kebetulan di depan rumah saya itu rumah kosong, ini rumah saya kan datar gitu terus agak naik gitu kan itu ada rumah kosong. Nah mungkin itu apa suasananya kan habis baru banget ajan maghrib itu. Nah, saya ya juga namanya ngobrol gitu ya matanya yang jelalatan kemana-mana gitu lah. Saya ngelihat ke sekilas tuh ngelihat ke rumah itu adalah sosok di belakang rumah kosong itu kok ada kakek-kakek jalan gitu pakai tongkat gitu, tahu-tahu tuh dia tuh jatuh dari kalau orang bilang tuh kalau orang Jawa betengan lah tembok lah gitulah, dia jatuh tuh ke jalanan itu. Pas dia jatuh bangun megang tongkatnya lagi tuh mukanya bercak-bercak merah-merah gitu serem. Nah saya namanya juga saya di situ lagi ngobrol ya saya ya juga nggak fokus banget melihat kakek-kakek itu lah, saya nanggepin tamu itu. Pas saya nengok lagi tuh kakek-kakek nggak ada. Nah kebetulan anak kecil dua itu yang tamu itu pada lari-larian di jalanan, yang anak kecil itu ngelihat juga katanya itu kakek-kakek itu berdua. Nah anak kecilnya itu kan takut langsung lari deketin bapaknya itu, cerita ke bapaknya. Nah, kalau nangis kan mereka berdua cerita sama bapaknya gitu tuh. Terus saya nanya ada apa? Ini bu katanya tadi itu di sana ada kakek-kakek jatuh mukanya. Lah saya langsung lah kok sama yang aku lihat. Terus saya nanya gini, terus kalian ngeliat nggak? Enggak, saya nggak ngeliat apa-apa gitu kan. Apa ini karena saya lagi capek, posisinya juga baru datang dari kota lah, baru nginep semalam, udah gitu paginya juga udah seharian sibuk kan persiapan mau acara haul kan yang masak ini itu. Apa ini posisi saya lagi capek? Tapi saya akhirnya saya tanyain tuh anak ibu yang berdua, emang bener Nduk tadi kamu lihat?
iya bude gitu kan, saya ngeliat gini-gini serem banget, udah gitu ngeliatin ngeliatin kita berdua nyengir itu kakeknya gitu terus. Ah, terus saya nanya sama mamanya, eee, "Bule ngelihat nggak Bule?" "Enggak, saya nggak ngelihat Bu," gitu kan. "Kok yang bisa ngelihat cuma saya bertiga sama bocah itu," gitu lah. "Ini bener apa kagak? Apa ini kok kok ibarat kata ini udah zaman modern ya, ini kan," gitu kan, udah tahun gini. "Kok emang apa ini udah nggak bisa dihilangin kali ya, kalau waktunya maghrib tuh kita jangan di luar rumah kali ya?" Saya gitu, dalam batin saya tuh. Nah, saya jadi bengong aja, jadi bengong. Beneran nggak sih? Beneran nggak sih? Tapi bener, emang bener saya ngelihat. Terus wujudnya itu sama persis sama yang anak itu cerita gitu loh. Bener lah. Iya enggak tapi ya iya tapi masa saya gitu antara iya enggak gitu. Itu kejadian yang saya alami gitu. Itu kejadiannya itu juga pas kok maghrib lagi gitu loh kejadian yang di kampung saya itu emang dari dulu dari saya masih kecil itu ya emang udah banyak banget kejadian waktu maghrib kalau kita di luar rumah gitu. Kejadian yang aneh-aneh yang kayak kayak anak gadis yang lagi menstruasi diculik sama selampor. Selampor itu ya makhluk halus gitu loh. Itu kejadian juga waktu maghrib lagi. Kejadian saya ngelihat ini juga waktu maghrib lagi gitu. Sampai sekarang kok belum bisa hilang ya di kampung saya itu. Kalau maghrib itu jangan di luar rumah kalau kalau orang sini bilang pamali. Kalau orang Jawa bilang ora ilo. Duk, kamu kalau maghrib jangan keluar rumah, ora ilo. Kalau di sini, duk, misalnya Neng, kalau maghrib-maghrib jangan keluar, pamali, gitu. Itu yang kejadian yang saya alamin.